Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niki Nanda Aristiadewi. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Basis Data 1. Baik, basis data 1. Konsep dasarnya pendahuluan pertama sistem berkas atau pengarsipan data, yaitu suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Sistem akses yaitu cara untuk mengambil informasi dari suatu file, sedangkan organisasi file yaitu teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan pada file. Yang kedua adalah definisi dari basis data itu sendiri. Suatu database management system terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Tujuan dari DBMS yang paling utama adalah efisien dan convenient. Manajemen data melibatkan berbagai struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi. Komponen basis data. Yang pertama adalah data. Data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Yang kedua adalah hardware, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database. Yang ketiga adalah software, yaitu perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database management system dan berbagai program aplikasi. Yang keempat adalah user sebagai pemakai sistem, yaitu data. Ciri-ciri dalam database yaitu data disimpan secara terintegrasi. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dan aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundant. Yang kedua, data dapat dipakai secara bersama-sama atau shared. Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Hardware terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem database berupa peralatan untuk penyimpanan database yaitu CD, hard disk, disket, dan lain-lain ya. Lalu peralatan input seperti keyboard, scanner, kamera digital, dan output seperti printer atau layar monitor. Peralatan komunikasi data, Ethernet cord, modem, dan lain-lain. Berikutnya adalah software. Software berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data fisik pada database. Software pada sistem database dapat berupa database management system yang menangani akses terhadap database sehingga pemakai tidak perlu memikirkan proses penyimpanan dan pengelolaan data secara detail. Lalu program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Yang keempat tadi adalah user. Pemakai database dibagi atas tiga klasifikasi, yaitu database administrator DBA, yaitu orang atau tim yang berfungsi mengelola sistem database secara keseluruhan. Yang kedua, programmer, yaitu orang atau tim yang bertugas membuat program aplikasi yang mengakses database dan menggunakan bahasa pemrograman seperti Clipper, Visual Basic, Oracle, baik secara batch maupun online untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, end user, yaitu orang-orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang digunakan oleh programmer. Ini adalah perbedaan antara file management system dan database management system. Perbedaannya adalah pada file management system, filenya bersifat program oriented, kaku, redundancy dan inconsistency, sedangkan pada database management system datanya teroriented, luas, fleksibel, keselarasan, dan terkontrol. Program oriented, susunan data dalam file, distribusi data pada peralatan storage dan organisasi file dipilih sedemikian rupa sehingga program aplikasi dapat digunakan secara optimal. Data oriented, susunan data organisasi file pada database dapat dirubah, begitu pula strategi aksesnya dapat mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Tujuan dari sistem basis data yaitu pertama mencegah data redundansi dan inkonsistensi, kedua mempermudah dalam melakukan akses terhadap data, ketiga yaitu mempertimbangkan data isolation, keempat mencegah constraint access anomali, keempat mempertimbangkan masalah keamanan data, keenam mempertimbangkan masalah integritas.
Nah, kalau keuntungan yang memakai sistem basis data ini, yang pertama adalah mengurangi redundansi, yaitu data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. Kedua, menghindarkan inkonsistensi, karena redundansi berkurang sehingga umumnya update hanya sekali saja. Tiga, terpeliharanya integritas data tersimpan secara akurat. Empat, data dapat dipakai bersama-sama, data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Lima, memudahkan penerapan standarisasi, yaitu menyangkut keseragaman penyajian data. Keenam, jaminan security, data hanya dapat diakses oleh yang berhak. Ketujuh, menyeimbangkan kebutuhan, dapat ditentukan prioritas suatu operasi, misalnya antara update dan retrieval. Kerugiannya memakai sistem basis data, yaitu yang pertama mahal, karena diperlukan hardware tambahan yang lebih besar, terminalnya lebih banyak, alat komunikasi. Yang kedua, biaya performance yang lebih besar, listrik, misalnya lebih tinggi klasifikasinya, biaya telekomunikasi antar lokasi atau kota. Yang kedua adalah kompleks, yaitu sedikit susah digunakan. Yang ketiga, prosedur backup dan recovery-nya agak sulit. Istilah-istilah dasar yang terdapat pada basis data yaitu entitas, kumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Objek dapat berupa barang, orang, tempat, atau suatu kejadian, misalnya pegawai, mobil, nilai, dan sebagainya. Lalu atribut, deskripsi data yang bisa mengidentifikasikan entitas. Misal, entitas mobil adalah nomor mobil, merek mobil, warna mobil, dan sebagainya. Field, yaitu lokasi penyimpanan salah satu elemen data atribut. Record, kumpulan dari file, field yang berhubung satu sama lain. Lalu file, kumpulan dari record yang menggambarkan kumpulan entitas. Basis data, kumpulan file yang digunakan oleh program aplikasi serta membentuk hubungan tertentu di antara record-record di file tersebut. Elemen key record dipakai untuk menemukan record tersebut pada waktu akses. Jenis-jenis key adalah primary key, secondary key, candidate key, alternate key, composite key, dan origin key. Primary key, field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file bersifat unik. Jadi seperti misalnya contoh di bawah ini, NIM-nya adalah primary key karena satu nama yang mempunyai satu NIM. Secondary key, field yang mengidentifikasi sebuah record dalam file tidak bersifat unik. Jadi seperti nama, bisa saja kan ada dua nama yang sama, yaitu candidate key, field yang bisa dipilih dipakai menjadi primary key, yaitu misalnya ada NIM dan nomor PIN, dua-duanya bisa digunakan sebagai primary key. Composite key, primary key yang dibentuk dari beberapa field, yaitu seperti hari. Jadi dari dua field bisa dijadikan satu primary key, yaitu composite key. Origin key itu yang bukan key tapi adalah key pada file yang lain. Jadi di satu file dia menjadi primary key, tapi di file yang berikutnya dia bukan primary key lagi, jadi dia disebut origin key. File diletakkan di penyimpanan sekunder. File mempunyai nama, karakteristik file itu persisten, yaitu bertahan lama, shareability, yaitu dapat di-share, dan size merupakan ukuran yang relatif besar. Operasi pada file atau berkas dibagi menjadi dua, yaitu batch dan iteratif. Suatu proses yang dilakukan secara kelompok atau group. Iteratif, suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu record per record. Berdasarkan model operasi unit, yaitu perbuatan berkas dengan cara membuat struktur berkas lebih dahulu, kemudian record dimuat dalam berkas tersebut. Update, perubahan isi dari berkas dilakukan untuk menjaga berkas tetap up to date. Lalu dibagi menjadi tiga, yaitu insert, modify, dan delete. Retrieval, pengaksesan sebuah berkas untuk tujuan mendapatkan informasi. Menurut ada tidaknya persyaratan, retrieval dibagi menjadi komprehensif retrieval dan selektif retrieval. Maintenance, perubahan yang dibuat terhadap berkas dengan tujuan memperbaiki program dalam mengakses berkas tersebut. Ada dua cara, yaitu restructuring dan recognition. Record, ukuran record biasanya dinyatakan dalam jenis record menurut panjangnya. Yang pertama adalah fixed length record. Fixed record ukuran panjang tetap, kelebihannya tidak rumit dalam pemrograman, tapi kekurangannya disediakan ukuran terbesar yang diperlukan. Lalu variabel length record, field yang direkod mempunyai panjang berbeda-beda. Kalau yang ini jadi kelebihannya adalah hemat tempat, tapi kekurangannya rumit dalam pemrograman. Record view, external view, untuk record yang terlihat oleh user disebut juga logical record. Internal view, untuk record secara fisik dalam media penyimpanan disebut juga physical record. Data transfer, perpindahan data antara primary storage dengan secondary storage. Tidak hanya membedakan satu logical record, tapi satu blok itu bisa dapat satu record. Blok disebut juga physical record. Seperti ini diagramnya.
Logical file structure adalah organified externally kumpulan menunjukkan record yang menyusunkan dengan jumlah record terorganisir. Physical file structure adalah informasi yang disebut output dan susunan physical record pada secondary storage. Jenis file berdasarkan fungsinya. Yang pertama master file, transaction file, record file, log file, program file, text file. Master file adalah berisi data status, data tentang transaksi dan organisasi, berisi data storage. Transaction file adalah berisi data yang akan mengupload master file, berisi kejadian atau download sesuatu yang seharusnya disimpan dalam master file. Report file adalah berisi data yang bentuknya telah disesuaikan untuk kepentingan user, data yang akan ditampilkan pada monitor, data yang akan dicetak dihasilkan oleh report writer atau application program. Log file adalah temporary file sementara atau juga berisi sesuatu yang tidak permanen, isinya hanya dipakai saat saja untuk memindahkan data dari suatu program ke program lainnya. Program file adalah berisi perintah untuk memproses data, bisa berisi perintah dalam high level language, low level language, machine language, framework language, perintah untuk berbentuk source code, hasil kompilasi, hasil proses lainnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.